Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4674 sampai bab 4676. Yan Xuanying tidak dapat menahan tawa ketika dia mendengarkan perkataan Qiu Wanha. Senyumnya belum lagi betapa cerahnya. Menertawakan Qiu Wanha itu sedikit berbulu. Pak Tua Yan, apa yang kau tertawakan? Mungkinkah cara yang kukatakan ini tidak berhasil? Jika menurutmu 50-50 tidak tepat, kamu bisa menjadi 60-40. Aku 40 dan kamu 60. Bagaimana? Qiu Wanha terus bertanya. Qiu Tua, setelah bertahun-tahun, apakah kamu pernah melihatku bersaing dengan kalian untuk sesuatu? Meskipun aku tidak berkompetisi atau merebut, dan kalian memberiku tugas tersulit untuk menjaga ruang bawah tanah, aku tidak punya keluhan. Tapi kamu tidak bisa memperlakukanku seperti orang bodoh. Kamu telah membawa orang keluar kota dalam jumlah besar. Menurutmu aku tidak tahu. Kau mengikuti Old Sing ke dalam perkelahian dan akhirnya kehilangan kedua anakmu. Bukankah aku tahu tentang itu? Kau dipukuli oleh seorang anak kecil dari kalangan pertama alam Mahayana dan terus-terusan memuntahkan darah. Kau pikir aku tidak mengetahuinya? Kau masih di sini untuk berbicara denganku tentang kerjasama. Kau tidak sanggup lagi berurusan dengan penjahat Daorong itu. Itulah sebabnya kau menyeretku bersamamu. Aku tidak sebodoh itu. Nadi batu roh abadi itu bagus. Tapi aku tahu berapa berat badanku, dan aku tidak menginginkannya. Jika kau menginginkannya, pergilah dan perjuangkan dengan kemampuanmu sendiri. Jangan khawatir, bahkan jika situasi itu datang kepadaku, aku tidak akan membantunya. Yan Xuanying berkata pada Qiu Wanha sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah tua Qiu Wanha langsung memerah, tampak sangat malu. Pak Tua Yan, apa kau tidak memikirkannya? Aku bisa menaikkan rasionya sedikit lebih tinggi untukmu. Qiu Wanha masih berjuang untuk itu. Jika hanya kekuatan Qiu Menshan miliknya, dia takut akan sangat sulit untuk mengambil kembali urat batu roh abadi itu. Kirim tamu keluar, Yan Xuanying berteriak dengan dingin. Pada saat ini, kepala pelayan istana Yan masuk dan berkata kepada Qiu Wanha, Jenderal Qiu, tolong, Qiu Wanha masih ingin membuka mulutnya untuk memperjuangkannya. Tetapi melihat penampilan Yan Xuanying, dia akhirnya menutup mulutnya dan berbalik untuk berjalan keluar. Mempermainkan pikiranku, menganggapku bodoh. Yan Xuanying menatap punggung Qiu Wanha dan tertawa mendengus dingin. Qiu Wanha mendengus dan mendengus saat dia meninggalkan Yan Menshan. Seluruh dirinya hampir meledak karena marah. Dia bukan hanya tidak mencari bantuan Yan Xuanying, tetapi sebaliknya, dia malah membuat wanita kesayangannya terbunuh. Qiu Wanha merasa telah kehilangan istri dan pasukannya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yan Xuanying ini bahkan tahu segalanya. Jadi sulit untuk bekerja sama dengannya. Tuan, Jenderal Yan itu tidak setuju. Pengurus rumah tangga Qiu Menshan bertanya. Tidak. Qiu Wanha menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita hanya bisa berharap pada kakak Luo. Aku harap dia bisa datang lebih awal kali ini, Tuan. Kultivator Luo itu berasal dari luar kota binatang buas.
Apakah Anda akan dihukum jika Anda diam-diam berkolusi dengan seorang kultivator dari luar kota binatang buas seperti ini dan masih membiarkannya menunjukkan wajahnya? Kata pengurus rumah tangga itu dengan sedikit khawatir. Aku tidak peduli tentang hal itu. Penguasa kota bahkan tidak tahu di mana dia berada. Siapa yang akan menghukumku? Selama aku menjadi penguasa kota saat itu, maka aturan kota binatang akan ditetapkan olehku. Qiuanha melambaikan tangannya, tidak peduli. Selama dia bisa mendapatkan urat batu roh abadi, dia bisa menggunakan para kultivator luar kota binatang untuk membantunya menguasai seluruh kota binatang. Saat itu, semua aturannya ditetapkan oleh dirinya sendiri, jadi tidak ada yang namanya hukuman. Pada saat ini, Chen Ping masih berada di dalam nadi batu roh abadi, berusaha keras untuk berkultivasi, dan berusaha keras untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua sesegera mungkin. Sementara itu, Ding Daorong membawa orang untuk menjaga daerah itu siang dan malam, mencegah Qiuanha membawa orang untuk membuat kekacauan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan dalam 3 hari ini, Bai Sheng telah membawa orang untuk terus menambang batu roh abadi, dan telah memanen cukup banyak. Di rumah Qiuanha telah mondar-mandir sepanjang hari. Wajahnya dipenuhi kerutan, tampak jauh lebih tua. Mengapa dia belum datang? Qiuanha mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Kakak Qiu, apakah kamu menungguku? Pada saat ini, terdengar suara kasar dari luar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kakak Luo, akhirnya kau datang juga. Mendengar suara ini, Qiuanha langsung gembira dan langsung berlari keluar. Di pelataran rumah Qiu, seorang lelaki yang tingginya beberapa meter, berbadan 5 besar dan berbadan 3 tebal sedang menatap Qiuanha sambil tersenyum. Jika Chen Ping ada di sini, dia pasti bisa mengenali sekilas bahwa pria besar di depannya adalah Luo Tea. Luo Tea yang telah dihancurkan dan dibangkitkan oleh Tuan Bieshi. Saat ini, wajah Luo Tea sudah merah, dan rasa sengsara yang pernah ia rasakan saat dipenggal waktu itu sudah tidak terasa lagi. Kakak Qiu, apakah kamu menyiapkan banyak batu roh abadi dan punya cukup dana di tanganmu? Aku bisa katakan padamu, kali ini aku menginginkan lebih banyak batu roh abadi, sebanyak yang kau miliki. Luo Tea menatap Qiuanha seperti itu dan bertanya. Ternyata batu roh abadi di tas penyimpanan Luo Tea semuanya dibeli dari tangan Qiuanha ini. Tidak heran orang ini memiliki peta di tangannya, dan kemudian menandai tempat kota binatang. Orang ini mampu menembus lapisan-lapisan formasi ilusi dan datang ke kota binatang ini. Pastinya Qiuanha juga yang main-main di sana, membiarkan Luo Tea ini datang dan pergi sesuka hatinya. Kakak Luo, ayo kita masuk dan bicara. Qiuanha mengundang Luo Tea ke ruangan. Setelah Luo Tea duduk di aula, Qiuanha menepukkan telapak tangannya dengan sangat bijak. Lalu keluarlah 2 gadis muda yang cantik, yang satu mungil, dan duduk di sebelah Luo Tea. Luo Tea dengan lembut dan akrab memeluk kedua gadis muda itu, tangannya yang besar mengepal, tidak sedikit pun peduli pada Qiuanha yang ada di samping. Qiuanha juga tidak peduli, dan tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Meskipun Luo Tea adalah utusan kuil dewa, dan sumber daya kuil dewa itu bagus, ada satu hal yang membuat Luo Tea terdiam, yaitu bahwa jumlah kultivator wanita di kuil dewa benar-benar terlalu sedikit. Ditambah dengan aturan kuil suci, orang-orang dari ras dewa harus mengikuti kultivator wanita dewa untuk menggabungkan kultivasi ganda agar bisa menjaga kemurnian garis keturunan ras dewa.
Ini menciptakan situasi di mana terdapat terlalu banyak biksu dan tidak cukup bubur, dan banyak kultivator ras ilahi tidak dapat menemukan pasangan kultivasi ganda. Luotea pun tak terkecuali, untungnya kini ia bisa datang ke kota binatang untuk memperoleh batu roh abadi, jadi di sini, tanpa ada yang mengekang atau mengendalikan, Luotea bisa menemukan wanita untuk kultivasi ganda sesuka hatinya. Qiu Wanha juga tahu kesukaan Luotea, jadi setiap kali dia datang, Qiu Wanha akan menyiapkan 2 gadis muda cantik untuk Luotea. Kakak Luo, aku, kakak Qiu, jangan bicara apa-apa dulu. Kakak sudah kehabisan napas, tunggu aku melampiaskannya. Luotea sedang menggendong 2 gadis muda dalam pelukannya, di mana lagi dia tega mendengarkan Qiu Wanha itu. Ketika Qiu Wanha mendengar ini, dia agak terdiam, tetapi dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa memaksakan senyum dengan wajah pahit dan berkata, "Itu bagus, saudara Luo akan bermain terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, Qiu Wanha melangkah keluar. Saat kaki Qiu Wanha baru saja melangkah keluar ruangan, dia mendengar suara seorang wanita berteriak dari belakangnya. Qiu Wanha hanya bisa menutup pintu dengan cepat. Luotea ini juga terlalu bersemangat. Mendengarkan suara di dalam ruangan, Qiu Wanha hanya bisa menunggu di luar. Karena bosan dia menyalakan sepoci asap untuk menenangkan diri. Corong gioknya mengeluarkan cahaya hijau, sekilas harganya sangat mahal. Setelah menghirup 2 suap, Qiu Wanha hanya merasa segar kembali. Dan kebosanan di hatinya pun berkurang jauh. Menghembuskan asap rokoknya perlahan, Qiu Wanha hendak mengisapnya lagi ketika dia mendengar suara-suara di dalam ruangan berhenti. "Kakak Qiu, masuklah," suara Luotea terdengar. Qiu Wanha membeku, menatap rokok yang belum habis dihisapnya. Dia hanya bisa pingsan tak berdaya. "Ini juga terlalu cepat, aku bahkan belum menghabiskan rokokku sendiri. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, diperkirakan hanya beberapa puluh detik saja." Qiu Wanha mendorong pintu hingga terbuka, dan kedua gadis muda itu berjalan keluar dengan ekspresi penuh tekad. Sebaliknya Luotea, wajahnya memerah, senyum mengembang di wajahnya, ekspresi lega. "Kakak Luo benar-benar semakin membaik," Qiu Wanha berkata melawan hati nuraninya setelah memasuki pintu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hahaha, kakak Qiu terlalu memuji. Aku tidak berani menyombongkan diri tentang hal lain, tetapi dalam hal waktu kultivasi ganda, aku masih sangat bagus di klan dewa kita. Luotea membual. Ketika Qiu Wanha mendengar ini, dia hampir tidak tertawa terbahak-bahak, hanya ini dan masih berani mengatakannya sangat hebat. Qiu Wanha belum pernah berhubungan dengan ras dewa, tapi mendengarkan Luotea berkata bahwa ras dewa bisa jadi beberapa orang. Akan tetapi, sekarang setelah Qiu Wanha memohon pada Luotea, dia tidak berani mengatakan apapun. "Kakak Luo, mari kita bicarakan masalah batu roh abadi. Tahun ini, aku tidak menyiapkan terlalu banyak batu roh abadi," Qiu Wanha berkata kepada Luotea. "Tidak terlalu banyak? Apa yang terjadi? Kali ini aku ingin lebih banyak lagi. Tidak mungkin semua batu roh abadi di sekitar kota binatangmu sudah ditambang, kan?" Luotea bertanya dengan sedikit cemberut. "Itu tidak benar, baru saja di pinggiran kota binatang kita, urat batu roh abadi baru ditemukan." Qiu Wanha menggelengkan kepalanya dan berkata. Luotea mengusap kepalanya dan berdiri, "Urat batu roh abadi? Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa tidak ada terlalu banyak batu roh abadi? Jika kamu belum akan menambangnya, aku bisa menunggumu selama beberapa hari." Luotea ingin tinggal di sini beberapa hari lagi,
Lagi pula, dia bisa dengan mudah berkultivasi ganda di sini. Kakak Luo, jangan terburu-buru. Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Naungan batu roh abadi itu sudah ditempati orang lain. Aku tidak punya cara untuk menambangnya. Qiu Wanha berkata tanpa daya. Diduduki oleh orang lain? Bukankah kau salah satu dari 3 jenderal besar kota binatang buas? Siapa yang berani merampasnya darimu? Luo Tea telah mengikuti Qiu Wanha selama bertahun-tahun dan mengetahui beberapa hal tentang Beast City. Orang yang bertarung denganku untuk merebutnya tidak lain adalah Xing Daorong dari Xing Menshan itu. Orang ini menduduki urat nadi dan menambang batu roh abadi sendirian. Aku pergi untuk merebutnya. Namun sayang, kemampuanku tidak sebaik yang lain. Aku hanya bisa kembali dengan kekalahan, kata Qiu Wanha. Sialan, masih ada orang yang berani merebutnya darimu. Kau bawa aku sekarang dan rebut urat batu roh abadi itu. Luo Tea berkata sambil mendengus. Ketika Qiu Wanha mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan gembira dan berkata, "Saudara Luo, aku menunggumu datang. Selama aku mendapatkan kembali urat batu roh abadi itu, aku pasti akan memberimu diskon batu roh abadi itu dan juga mencarikan beberapa wanita lagi untukmu." Mendengar hal itu, Luo Tea melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu mengalah, lagi pula itu bukan uangku sendiri. Kau hanya perlu mencarikan beberapa wanita lagi untukku. Cepatlah bawa aku bersamamu. Kali ini aku akan membawa lebih banyak batu roh abadi. Aku juga bisa menebus kesalahanku. Batu roh abadi yang kumiliki telah dirampok. Sekarang aku ditertawakan sepanjang hari." Batu roh abadi milik Luo Tea telah dirampok oleh Chen Ping. Meskipun setelah kembali ke Aula Suci, Master Aula 10 itu tidak menghukumnya. Dia masih ditertawakan oleh seluruh Aula Suci. Sekarang Luo Tea sangat ingin membalikkan keadaan. Asalkan dia bisa membawa kembali batu roh abadi yang cukup kali ini, dia juga akan mampu menyumpal mulut lesu orang banyak. Apa? Qiu Wanha terkejut. Bagaimana mungkin seseorang masih berani merampok batu roh abadi milik saudara Luo? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Luo Tea ini berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana, 1 tingkat di bawah alam keabadian. Di alam seperti ini, di seluruh kota binatang, selain penguasa kota, Luo Tea merupakan petarung tertinggi. Tanpa diduga, kekuatan semacam ini yang termasuk kekuatan eksistensi kedua di Beast City masih dirampok di luar Beast City. Kau tidak tahu, kota binatangmu telah ditutup selama ribuan tahun, tidak tahu bahwa alam surgawi telah banyak berubah. Entahlah bagaimana, sekarang ada banyak kultivator tingkat tinggi di alam surgawi, dan orang-orang ini tidak tahu dari mana mereka berasal. Bahkan ada kultivator berbakat yang telah melewati level. Seluruh alam surgawi sedang dalam kekacauan saat ini. Bahkan para penguasa domain dari alam keabadian pun ketakutan hanya dengan sekali pandang. Jenius yang dibicarakan Luo Tea adalah Chen Ping. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Chen Ping berada di tingkat ke-9 alam transisi, membunuh para kultivator di tingkat ke-4 alam Mahayana yang sedang berteriak-teriak. Dan orang yang membuat penguasa domain ketakutan hanya dengan tatapannya saja adalah Tuan Xi. Gambaran mengejutkan ini selalu terbayang dalam hati Luo Tea. Apakah itu menakutkan? Seorang penguasa domain dari alam abadi ketakutan hanya dengan sekali pandang. Qiu Wanha memasang ekspresi terkejut di wajahnya, mengetahui bahwa alam keabadian dianggap sebagai alam terakhir di seluruh alam surgawi. Bersambung.